Shh, dia terus-menerus memandangimu, Janti. Bisik Ratmi pelan sambil mengikik. Janti yang tengah asik menatah sebuah motif terubusan di atas sepotong kayu mahoni spontan menundukkan kepalanya. Tatapan gadis itu beradu dengan pandangan penuh damba dari seorang pemuda bermata elang. Suropati, nama pemuda itu. Seketika Janti menundukkan kepala, menyembunyikan rona merah yang serasa membakar wajahnya. Sudah beberapa bulan ini, ia menjalin kasih dengan pemuda tegap dan tampan itu. Namun, ia tetap saja merasa malu setiap kali Suropati memandangi wajahnya, menatapnya penuh hasrat. Tak ada yang mengetahui kisah cinta mereka, kecuali Ratmi, sahabat Janti yang sekaligus sepupu Suropati. Janti pun selalu berpesan kepada Ratmi agar tak membocorkan hubungan asmaranya dengan Suropati kepada siapapun. Ia tak ingin kabar itu sampai terdengar ke telinga sang ayah, Ki Jalasetra. Janti paham betul, sang ayah sangat membenci Ki Mangun, ayah Suropati. Kedua lelaki itu saling mengenal sejak usia belia. Mereka berdua dulunya adalah murid seperguruan di sebuah padepokan Kanuragan. Namun sayangnya, Ki Mangun membelot dan memilih guru lain untuk menjalani ilmu sesat dari aliran hitam. Itu sebabnya, hingga detik ini, Janti tak berani mengutarakan tentang hubungannya dengan Suropati kepada sang ayah. Janti takut sang ayah akan nekat melakukan hal yang membahayakan bagi Suropati atau bahkan kepada dirinya sendiri. Mengingat kondisi fisik sang ayah yang sudah jauh menurun. Lelaki yang dulunya dikenal sebagai pendekar yang tegap berwibawa itu kini semakin ringkih, digerogoti penyakit dari dalam tubuhnya. Entah apa penyebab sakitnya Ki Jalasetra. Lelaki itu sering terbatuk, yang kadang disertai dengan percikan darah. Namun nyali lelaki itu masih berkobar. Ia tak pernah takut akan apapun atau siapapun. Pertemuan Janti dan Suropati berawal saat Ki Lurah Sungging meminta Suropati untuk mengajari remaja-remaja di Dukuh Sambangrejo untuk membuat ukiran kayu. Putra Ki Mangun itu memang dikenal sebagai seorang seniman pematung yang karyanya sungguh indah dan tersohor hingga kemana-mana. Ki Lurah Sungging ingin agar semakin banyak remaja yang mau meneruskan warisan keahlian dari para leluhur mereka, yang memang terkenal sebagai pengukir kayu yang handal. Sejak saat itulah, setiap kali Janti selesai belajar membaca dan menulis di balai kelurahan, ia akan melanjutkan belajar mengukir kayu dengan ke-8 orang temannya di bawah bimbingan Suropati dan Damar. Di rumahnya, Suropati mempunyai brak, sebutan untuk tempat kerja tersendiri dengan 3 orang pengukir lainnya, termasuk Damar. Pada awalnya, Ki Jalasetra sangat marah dan melarang Janti untuk melanjutkan kegiatannya belajar mengukir bersama Suropati.
Tapi lelaki sepuh itu merasa segan dengan Ki Lurah Sungging. Mereka memang berteman akrab sejak kecil. Ayah mereka saling bersahabat. Akhirnya Ki Jalasetra pun membiarkan Janti belajar mengukir pada anak musuhnya itu. Ia tak mungkin berdebat dengan Ki Lurah Sungging dengan alasan yang tak masuk akal, hanya karena kebenciannya kepada Ki Mangun. Suara ganden kayu memukul tatah besi terdengar bertalu-talu di aula itu. Serpihan kayu bertebaran di meja, di lantai, dan menempel di pakaian mereka. Kesembilan murid Suropati bekerja dalam diam, berkonsentrasi dengan motif yang sedang mereka garap. Sambil menatah, ingatan Janti melayang pada kejadian saat pertama kalinya Suropati mendekati dirinya. "Janti, ini ada sesuatu untukmu," ujar Suropati sembari mengulurkan gulungan kain berbentuk memanjang yang lumayan berat. Dengan keheranan, Janti menerima gulungan kain itu. "Itu baru, belum pernah digunakan. Terimalah, semoga kau suka," lanjut Suropati. "Suwun kakang," ucap Janti pelan, menahan rasa malu. Ia merasa jengah saat berdiri berhadapan begitu dekat dengan pemuda itu. Hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Suropati hanya mengangguk dan meninggalkan Janti. Ratmi yang sedari tadi memperhatikan keduanya segera saja menghampiri Janti. "Apa itu?" tanyanya penasaran. Janti meletakkan gulungan kain itu di atas meja dan membukanya. Ternyata isinya adalah seperangkat tatah besi. "Wah, bagus dan lengkap," seru Ratmi takjub. "Sepupuku pasti sangat mengagumimu, Janti. Belum pernah aku melihat ia memberikan hadiah kepada seorang gadis," ujarnya senang. Janti hanya tersipu malu menanggapi godaan Ratmi. Perhatian dan rasa suka Suropati ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Di hari berikutnya, Janti membawakan pemuda itu penganan hasil buatannya sendiri. Dalam sebuah besek bambu yang tertutup, ia menyerahkannya kepada Suropati saat selesai waktu belajar dan semua teman-temannya telah pulang. Di saat itu pula lah Suropati mengutarakan perasaannya kepada gadis itu yang ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Hari ini, seperti biasanya, Janti selalu pulang terakhir agar bisa mencuri waktu untuk sekadar mengobrol dengan Suropati. Perjumpaan mereka yang hanya sebanyak 2 kali dalam sepekan serasa tak pernah cukup. Dulu, Ratmi pernah membantunya mengadakan pertemuan dengan Suropati dengan cara berbohong kepada Ki Jalasetra. Namun setelah 2 kali melakukannya, gadis itu ketakutan saat menghadapi Ki Jalasetra dengan pandangannya yang menyelidik dan tajam menusuk. Lelaki sepuh itu bukanlah orang yang bodoh dan mudah untuk diperdayai.
Janti tak bisa meluangkan waktunya selain di luar waktu belajar mengukir. Ki Jalasetra selalu mengekang langkah dan pergaulan anak gadisnya. Apalagi semenjak kematian Nyi Rukmini, istrinya. Ki Jalasetra hanya tinggal berdua dengan Janti. Kakak Janti satu-satunya yang bernama Sumiati telah menikah dengan seorang lelaki bernama Ranto dan kini sudah dikaruniai dengan 3 orang buah hati. Ki Jalasetra mempunyai sawah dan ladang yang lumayan luas, yang ditanami dan diolah oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Sehingga lelaki sepuh itu tak perlu bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan Janti. Brak terbuka di sebelah pendopo kelurahan itu sudah sepi. Hanya tinggal Suropati dan Janti yang masih bercakap-cakap. "Aku ingin menikahimu, Janti," ucap Suropati sungguh-sungguh. Janti menggigit bibir bawahnya dan meremas jemari tangannya dengan gugup. Perasaan bahagia sekaligus takut bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa bingung dan gelisah, tak tahu harus menjawab apa. Seandainya Suropati bukanlah anak dari Ki Mangun, pasti hubungan mereka tak akan serumit itu. Sebenarnya, banyak juga pemuda desa yang terpikat pada kecantikan Janti dan ingin memperistrinya. Namun, mereka mundur teratur karena takut berurusan dengan Ki Jalasetra. Suropati bukanlah seorang pemuda yang bernyali kecil. Ia sama sekali tak takut menemui Ki Jalasetra untuk melamar putri bungsunya. Namun, justru Jantilah yang melarangnya. Gadis itu terlalu takut membayangkan akan reaksi sang ayah. "Jangan sekarang, Kakang," ucapnya lirih. "Biarkan aku berbicara dulu dengan bapakku." "Kau mengatakan hal yang sama sejak bulan lalu, Janti. Aku sudah lelah menjalin hubungan sembunyi-sembunyi seperti ini. Bahkan untuk memegang jemarimu saja tak pernah kulakukan. Karena kau terlalu takut ada yang memergoki kita dan melaporkannya kepada bapakmu. Lalu mau sampai kapan kita terus seperti ini?" gugat Suropati. Janti menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan air matanya yang mulai merebak di pelupuk mata. Namun ia gagal. Setetes air mata jatuh dan ia mengusapnya dengan ujung jari telunjuknya. Suropati jatuh iba. Seketika ia pun melunak. "Maafkan aku, Janti. Aku tak ingin melukaimu. Aku hanya bosan menjalani hubungan seperti ini. Bahkan untuk menyeka air matamu pun aku tak bisa karena tak kau izinkan," gumamnya lirih. Suropati benar-benar terluka. Di lubuk hatinya, Janti membenarkan ucapan Suropati. Ia pun merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Kawin lari dan pergi sejauh-jauhnya dari Sambangrejo? Janti tak akan tega membiarkan sang ayah menjalani hidupnya seorang diri. Ki Mangun pun pasti juga tak akan menyukainya sebagai menantu, meski mungkin saja tetap menerimanya, hanya karena menuruti kemauan sang anak. Janti meraih gulungan tatah
dan menyandang tasnya. Aku harus segera pulang, Kakang. Bapak pasti mulai gelisah karena aku pulang terlambat. Pamit Janti. Suaranya terdengar serak dan matanya terlihat sedikit sembab. Suropati tak menjawab ucapan Janti. Lelaki itu sedang menatap ke arah kebun di samping pendopo kelurahan dengan pandangan kosong. Setengah berlari, Janti menghampiri sepeda ontelnya yang diletakkan di bawah pohon beringin rindang yang tumbuh di halaman balai kelurahan. Suropati memalingkan kepala dan memandangi kepergian gadis itu dengan helaan napas panjang. Ia bersumpah, bila dalam sepekan Janti tak memberinya jawaban, maka dengan atau tanpa persetujuan gadis itu, ia akan tetap menemui Ki Jalasetra untuk melamar Janti.